Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2 sudah muak dengan kencan buta. Ale mengernyitkan keningnya. Hah, sejak kapan Dedi punya riwayat penyakit jantung? Tanya Ale dengan wajah khawatir. Tanpa menjawab pertanyaan Ale, Damar langsung membawa Tuan Zack ke dalam mobil. Dan tentu saja sebagai anak, Ale pun ikut menemani dedinya di kursi belakang. Ale benar-benar panik. Selama hidupnya baru kali ini melihat dedinya begitu lemah. "Dad, bangun Dad, jangan seperti ini." Ale terus berusaha membuat dedinya tetap sadar dan membuka matanya. Namun usahanya itu sia-sia. Tuan Zack sangat lemah. Kedua matanya sudah terpejam sempurna. Dia pingsan. Mobil yang dikendarai Damar pun sudah tiba di salah satu rumah sakit di kota Bandung. Tuan Zack langsung diberi penanganan oleh dokter dan petugas medis lainnya. 30 menit kemudian di ruang perawatan, Ale sama sekali tidak melepaskan genggaman tangannya yang erat memegang tangan Tuan Zack. Air matanya tidak berhenti mengalir. Saat mendengar fakta dari dokter bahwa harus dilakukan operasi untuk memperbaiki posisi ring yang tertanam di jantung dedinya. Entah sejak kapan dedinya ini memiliki penyakit jantung. Namun yang pasti menurut pengakuan Damar, sejak kepergian Ale lah jantung Tuan Zack menjadi lemah. Dan terpaksa harus dipasang ring beberapa bulan yang lalu. Ale jadi semakin merasa bersalah. Karena sama sekali menutup akses dirinya dari siapapun termasuk dedinya. Dan tidak tahu informasi yang sepenting ini. Terdengar suara pintu ruangan digeser. Astaga, Zack, kenapa bisa seperti ini? Suara seseorang yang paling Ale benci datang. Dan membuyarkan lamunannya, Ale langsung menghapus sisa air matanya dengan kasar. "Heh, anak tidak tahu diuntung. Sedang apa kamu di sini?" "Hah?" Ale tidak menggubris ucapan itu. Lagi pula Ale sudah berniat pergi setelah memastikan dedinya kembali siuman. "Dedi." Suara satu orang lagi yang juga malas Ale dengar. "Bu, untuk apa dia di sini?" Tanya seseorang itu sama terkejutnya dengan sang ibu. Melihat Alexandra ada di ruang perawatan tersebut, tidak tahu. "Mungkin dia ingin merebut apa yang sudah menjadi milik kita." Jawab wanita itu membuat Ale memutar bola matanya malas. Tidak berniat menanggapi, akhirnya Ale memilih untuk keluar dari ruangan. Meladeni mereka sama saja artinya dengan menghabiskan energi. Non. Damar langsung berdiri saat melihat Ale keluar dari ruang perawatan sang majikan. "Duduklah." Ale meminta Damar untuk duduk di sampingnya. "Bagaimana ini bisa terjadi, Damar? Kenapa kamu tidak bisa menjaga dediku?"
Ale tertunduk lesu seraya menjambak rambutnya kasar. Sungguh, meskipun Ale sangat amat kecewa dengan dedinya selama ini. Tapi jika harus kehilangan orang tua lagi, Ale merasa tidak sanggup. Maafkan saya, Non. Hanya itu yang bisa Damar katakan. Ini. Damar memberikan sesuatu pada Ale. Ale pun menerima ponsel yang diberikan Damar. Ponsel milik dedinya. Apa ini? Tanya Ale masih tidak mengerti. Tuan Zack mengatakan beberapa bulan yang lalu. Jika terjadi sesuatu padanya, dia meminta Non Evelyn yang harus menjalankan perusahaan. Evelyn adalah panggilan kecil Ale sebelum dia pergi dari rumahnya. Sementara Ale adalah panggilan yang dia buat sendiri. Agar terdengar lebih merakyat, di layar ponsel itu terlihat video yang menampilkan dedinya berbicara dan meminta Evelyn untuk melanjutkan perusahaan. Tidak, Ale langsung menolak karena jika dia menerima, itu artinya dia mendoakan agar terjadi sesuatu yang lebih buruk terhadap dedinya. Tapi, Non, Ale menggeleng seraya memberikan tatapan tajam pada Damar. Dedi akan sembuh, dan dia akan mengurus perusahaan seperti sebelumnya. Tegas Alexandra pada sang asisten pribadi dedinya. Damar pun tidak bisa membantah lagi. Sebab saat ini nonanya itu mungkin masih shock mendengar kenyataan pahit yang menimpa Tuan Zack. Setelah itu, Ale memilih untuk keluar dari sana. Tapi bukan untuk pergi atau pulang kembali ke rumah sewaannya. Melainkan duduk di taman rumah sakit untuk menghirup udara segar. Sekedar mengembalikan nafasnya yang terasa sesak. Mami, tolong Ale Mi. Batin Ale menangis sambil menatap langit biru siang itu. Ale sengaja mendongakkan kepalanya, agar air matanya itu tidak jatuh lagi membasahi pipinya. Dia tidak mau terlihat lemah oleh siapapun. Hari berikutnya, kesadaran Tuan Zack sudah kembali sejak semalam. Dan yang dicarinya pertama kali tentu saja Alexandra. Putri kandungnya yang sangat dia rindukan. Namun harapannya pupus. Saat istri dan anaknya yang lain ternyata ada di dalam ruang perawatan. Entah siapa yang memberitahu. Mungkin saja sang asisten pribadinya, Damar. Kamu pulang saja, Sophie. Tuan Zack dengan suara lemah mencoba mengusir istrinya. Tidak, Zack, aku akan di sini sampai kamu sehat kembali. Tuan Zack tersenyum getir, dan tidak mau membalas lagi ucapan wanita bermake-up menor itu. Suara pintu terbuka. Tuan, Damar datang ke ruangan. Dengan dokter bedah jantung yang menangani tuannya, Tuan Zack memang meminta Damar untuk menyelesaikan administrasi dan meminta dokter untuk memindahkannya ke rumah sakit besar yang ada di Jakarta. Rumah sakit tempatnya dulu melakukan operasi pemasangan ring di jantungnya. Semua sudah siap, Tuan. Sambung Damar lagi. Baiklah, Damar,
kau ikut aku di ambulans. Nyonya Sophie sampai melotot mendengar permintaan suaminya. Zack, kenapa harus Damar? Aku kan istrimu. Seharusnya aku yang menemanimu di dalam ambulans. Tentu saja Nyonya Sophie tidak terima dengan ucapan suaminya tadi. Tuan Zack memalingkan wajahnya. Ada urusan pekerjaan yang ingin aku bahas dengan Damar. Ucapnya tanpa menoleh ke arah sang istri. Tapi Dad, aku dan ibu bagaimana? Kalian pasti kesini dengan supir, kan? Pulanglah lebih dulu, tidak perlu mengikutiku ke rumah sakit. Sekali lagi Tuan Zack mengatakan hal yang seharusnya menyakitkan. Dia terang-terangan tidak ingin melihat istri dan putri keduanya tersebut. Hingga meminta mereka pulang. Setelah cukup lama, Tuan Zack pun dibawa menuju ambulans. Nyonya Sophie dan putrinya tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya mereka berdua pun kembali lebih dulu ke Jakarta. Damar, di mana Evelynku? Tanya Tuan Zack di dalam ambulans. Damar diam membisu. Dia juga tidak tahu di mana nonanya itu berada. Sebab tak sempat bertanya saat Ale pergi. Kau itu bodoh sekali, Damar. Kenapa tidak menjaganya? Tuan Zack merutuki kebodohan asistennya yang lalai. Dan membuat putrinya itu kembali pergi. Tiba-tiba, Tuan Zack dan Damar menatap tidak percaya seseorang. Yang tiba-tiba naik ke dalam ambulans. My Evelyn. Tuan Zack yang berdarah campuran Inggris-Indonesia itu langsung tersenyum cerah. Melihat sang putri sudah duduk di samping hospital bednya, Tuan Zack mengulurkan satu tangannya yang masih terpasang selang infusan. Sebab tangan itulah yang paling dekat dengan posisi duduk Alexandra. Ale hanya menatap datar dedinya. Sebenarnya ingin sekali Ale memeluk dedinya itu. Namun rasa sakit hatinya yang begitu dalam membuat Ale mengurungkan keinginannya. Hanya ada keheningan di dalam mobil ambulans tersebut. Hingga 1 jam kemudian mobil itu sudah masuk ke halaman rumah sakit. Ale dan Damar terus mendampingi Tuan Zack. Hingga sampai di ruang Naratama, tempat Tuan Zack biasanya dirawat jika jantungnya kambuh. Saat ini Tuan Zack sedang tidur, karena pengaruh obat yang dokter berikan. Sesaat setelah tiba di rumah sakit tersebut, Damar, aku ingin bicara denganmu. Ale meminta Damar untuk keluar dari ruangan itu. Damar menurut, tentu saja dia akan selalu seperti itu pada Ale. Damar, apa Dedi mengganti mobilnya yang biasa digunakan oleh Nyonya Sophie dan Vanya? Tidak, Nona, kenapa? Ale langsung terdiam mengingat-ingat kejadian tadi. Ya, saat Ale kembali ke rumah sakit, dia melihat Nyonya Sophie dan putrinya yang bernama Vanya keluar bersamaan, lalu naik ke sebuah mobil dan pergi meninggalkan parkiran rumah sakit. Sebenarnya itu kejadian yang biasa. Namun yang mengganjal bagi Ale adalah saat naik ke mobil tersebut, Nyonya Sophie duduk di kursi depan di sebelah pengemudi.
Rasanya tidak mungkin wanita itu mau duduk bersama supir. Secara di matanya manusia itu berbeda. Kesenjangan sosial menjadi faktor pembeda bagi wanita tersebut. "Kenapa, Nona? Apa ada yang salah?" tanya Damar lagi karena melihat Ale seperti orang yang kebingungan. "Oh, tidak. Mungkin aku salah lihat. Ya sudah, aku masuk dulu." Ale pun kembali masuk meninggalkan Damar. "Apa, karyawan itu mengundurkan diri?" Seorang pria yang mendapat sambungan telepon dari kantor cabang langsung memekik tidak percaya. "Bagaimana bisa? Cepat hubungi karyawan itu lagi. Katakan padanya, Tuan Leo ingin bertemu langsung di kantor pusat sekarang juga." Sambungan itu pun berakhir. Astaga, kenapa bisa begini? Bagaimana kalau Tuan Leo tahu, bisa gawat ini? Apa yang gawat? "Dek, Tuan." Suara seseorang itu tercekat ketika melihat tepat di pintu ruangannya ada Leo, sang atasan. Leo pun masuk ke dalam ruangan asisten pribadinya. "Ada apa? Kenapa wajahmu tegang seperti itu?" Pertanyaan dari Leo yang semakin membuat Angga gugup. Ya, pria itu bernama Angga. Menjabat sebagai seorang asisten pribadi, Angga sudah mendampingi Leo sejak beberapa tahun lalu. Bahkan Angga dipilih langsung oleh Tuan Louis Peter, ayah dari Tuan Leo, sekaligus pemilik dari perusahaan raksasa di bidang otomotif tersebut. "Tidak, Tuan, tidak ada apa-apa, hanya masalah kecil saja." Petik 2. "Baiklah, aku kesini hanya ingin mengatakan bahwa hari ini aku akan pulang cepat. Tidak perlu mengantarku, biar supir kantor saja. Kau kerjakan pekerjaan yang tertunda." Petik 2. Angga mengangguk cepat. "Baik, Tuan," sahutnya. Leo pun segera keluar dari ruangan asistennya itu, menuju lift yang tidak jauh dari ruangan tersebut. Kemudian dia masuk ke dalam lift itu seorang diri, lift yang hanya dikhususkan untuk orang-orang penting di perusahaan. Saat Leo keluar dari perusahaan tersebut, semua karyawan memberi hormat dan sedikit membungkuk pada pria gagah dan tampan tersebut seperti biasanya. Leo pun segera masuk ke dalam mobil yang sudah menunggunya tepat di depan lobi perusahaan. "Langsung pulang saja, Pak," ucap Leo pada sang supir. Kendaraan itu pun melesat menembus kemacetan lalu lintas siang itu. Hanya butuh 30 menit sampai akhirnya mobil yang membawa Leo tiba di kediaman mewah dan super besarnya. Leo langsung disambut oleh sang Momi di depan pintu. "Aduh, kamu lama sekali sih, Momi kan udah nunggu dari tadi." Baru saja Leo turun dari mobilnya, tapi sang Momi, Nyonya Inara, sudah merepet dan membuat pria tampan itu menarik nafasnya dalam-dalam. "Ada apa memangnya? Kenapa meminta Leo pulang cepat?" tanya Leo seraya membuka jas yang dia pakai. Tadi memang mominya itu menghubungi Leo dan meminta dia untuk segera pulang. Leo pun sempat menanyakan apa alasannya.
Namun ternyata sang momi tidak mau memberitahu, yang akhirnya membuat Leo mau tidak mau harus pulang saat itu juga. Cepat ganti bajumu dulu, Nyonya Inara mendorong tubuh Leo dari belakang. Dandan, ya, yang tampan. Jangan pakai celana sobek-sobek lagi seperti sebelumnya. Astaga, pasti kencan buta lagi. No, Mom, lupakan tentang kencan buta itu. Aku tidak mau. Leo langsung berbalik saat menyadari ucapan Momi yang terakhir. Memintanya berdandan. Sungguh Leo sudah muak dengan kencan buta yang mominya itu buat. Mungkin sudah puluhan wanita yang berusaha dijodohkan dengan dia. Entah ini wanita keberapa Leo pun tidak tahu dan sama sekali tidak ingat. Kalau begitu bawakan momi calon menantu sekarang juga. Kamu ini selalu saja menolak wanita-wanita yang momi pilihkan. Dari anak pejabat sampai anak pengusaha. Tidak ada yang membuatmu tertarik. Sebenarnya kamu ini masih suka wanita atau tidak sih, Leo? Leo sampai membelalakkan kedua matanya. Tidak percaya pertanyaan seperti itu. Keluar dari mulut mominya sendiri. Astaga, Mom, pertanyaan macam apa itu? Ya, makanya, kalau memang kamu masih suka wanita, jangan selalu merusak rencana Momi seperti sebelumnya. Kamu ini selalu saja berusaha menghindar dari kencan buta yang Momi buat. Sudahlah, cepat ganti baju. Kita harus segera ke Mall X. Di sana calon menantu Momi sudah menunggu. Petik 2. Leo kembali menarik nafasnya dalam-dalam. Mungkin orang akan menertawakannya jika tahu ternyata seorang CEO muda setiap 1 minggu sekali melakukan pertemuan dengan wanita yang berbeda-beda untuk kencan butanya. Dan benar, tidak ada satupun yang Leo lirik dari wanita-wanita itu. Tidak ada yang mampu menggetarkan hatinya. Sampai detik ini hanya ada satu nama yang bertahta di hati Leo. Dan nama itu adalah ketidakmungkinan yang selalu Leo semogakan. Dengan terpaksa Leo pun menuruti lagi permintaan sang Momi. Mominya itu memang ingin cepat-cepat memiliki seorang cucu. Dia sudah tidak tahan merasakan kesepian di rumah besarnya. Dan tentu saja harapan satu-satunya hanya Leo seorang. Sebab Nyonya Inara tidak memiliki anak lagi selain Leo. Beberapa menit berlalu. Leo sudah selesai berganti baju dengan baju semi-formal. Dia mengikuti perintah mominya untuk tidak memakai celana sobek-sobek lagi. Nah, seperti ini kan kamu jadi terlihat tampan. Ucap Momi seraya merapikan jas yang dipakai Leo. Ayo. Mominya pun langsung melingkarkan tangannya di lengan sang putra mahkota lalu bersama-sama menuju mobil yang sudah disiapkan oleh supir pribadi mereka. Mobil yang membawa Leo dan Momi Inara sudah tiba di halaman parkir Mall X. Setelah turun dari mobil, Nyonya Inara langsung mengajak Leo ke sebuah restoran Jepang yang sudah di-booking sebelumnya. Hei, wajah kamu jangan ditekuk seperti itu. Nanti calon mertuamu mengira kamu terpaksa melakukan pertemuan ini.
Saat sudah sampai di restoran, Nyonya Inara langsung memperingatkan putranya untuk tidak bermuka masam. Karena sejak tadi Leo sama sekali tidak berekspresi. Hanya ada hawa dingin yang terpancar dari kedua sorot matanya. Bukannya memang begitu, sahut Leo yang langsung mendapat tatapan tajam dari sang momi. Tanpa memperdulikan tatapan mominya, Leo terus saja menatap ke layar ponselnya. Berusaha menyibukkan diri dengan bermain ponsel. Silahkan Nyonya, sebelah sini. Pelayan restoran langsung mengantar Nyonya Inara dan Leo menuju ruangan VIP restoran tersebut. Pintu pun digeser oleh pelayan tersebut. Jeng Inara, suara seorang wanita, langsung menyambut kedatangan Nyonya Inara dan putranya. Maaf telat ya Jeng, biasalah anakku ini sibuk di kantornya. Nyonya Inara langsung meminta maaf karena kedatangan mereka yang sudah terlambat. Ya, meskipun hanya terlambat beberapa menit saja, namun Nyonya Inara tetap merasa tidak enak. Tidak apa-apa Jeng, kami pun baru datang. Oh, jadi ini putramu, Jeng, tampan sekali. Sepertinya sangat cocok dengan putriku, tapi di mana putrimu, Jeng Sophie? Tanya Nyonya Inara, dan benar sekali, wanita yang datang untuk menjodohkan putrinya dengan Leo adalah Nyonya Sophie, istri Tuan Zack. Oh, putriku sedang ke toilet. Sebentar lagi pasti kembali. Petik 2. Benar saja ucapan Nyonya Sophie. Fanya, putrinya sudah kembali dan langsung masuk ke dalam ruangan. Selamat siang, Tante. Ucap Fanya seraya membungkukkan badannya sedikit, sambil menampilkan senyum yang begitu cerah. Kesan pertama itu penting, dan Fanya tak akan menyia-nyiakannya. Selamat siang, kamu Fanya, kan? Astaga, Jeng Sophie, putrimu cantik sekali. Pujian langsung terlontar dari mulut Nyonya Inara. Bagaimana, Leo, benarkan ucapan Momi, Fanya sangat cantik? Leo yang sedari tadi terus sibuk dengan ponselnya sama sekali tidak mendengarkan apa yang mominya itu katakan. Kepalanya sama sekali tak terangkat barang sedetik. Fanya yang merasa tidak dianggap, langsung menatap ibunya dengan kesal. Oh, Mom, what are you doing? Leo langsung menoleh pada mominya. Seraya mengusap lengannya yang terasa panas karena cubitan yang mominya itu berikan. Maklum ya, Jeng, putraku ini memang workaholic. Dia tidak bisa jauh dari ponselnya. Nyonya Inara semakin merasa tidak enak karena sikap putranya yang acuh itu. Nyonya Inara kembali menatap tajam sang putra, seraya memberikan isyarat agar Leo tidak bermain ponsel terus. Dan itu berhasil, Leo pun meletakkan ponsel bobanya di atas meja. Jeng Inara, mari kita menunggu di luar. Biarkan Fanya dan Leo saling mengenal lebih dekat setelah keluarnya kedua wanita yang menjadi orang tua Leo dan Fanya.
Seketika itu juga hawa dingin terasa menyeruak di ruangan tersebut. Vanya merasa aura Leo kini berbeda. Tadi sewaktu ada mominya, pria itu terlihat tidak semenyeramkan sekarang. Bahkan tatapan matanya terlihat dingin dan menakutkan. Vanya berdehem kecil, mencoba untuk mencairkan suasana. Kak Leo, belum sempat Vanya melanjutkan ucapannya. Leo sudah lebih dulu mengangkat tangannya, seolah meminta gadis itu untuk berhenti bicara. Vanya mengerutkan keningnya, bingung. Aku sudah banyak bertemu wanita sepertimu. Jadi sebelum aku menyakitimu lebih jauh, aku minta kamu tidak melanjutkan kencan buta ini. Dek, Vanya mematung, terkejut mendengar ucapan pria di hadapannya ini. Vanya gadis muda yang sedang merintis karir di bidang modeling, ditolak mentah-mentah oleh pria itu. Sungguh ini sangat tidak mungkin. Siapa yang bisa menolak pesona seorang Vanya? Dari zaman sekolah sampai sekarang, dia selalu menjadi primadona. Dan juga banyak pria tampan yang menginginkannya. Maksud Kak Leo apa ya? Tanya Vanya pura-pura tidak mengerti. Meski sebenarnya Vanya tahu apa maksud ucapan pria itu. Aku tidak akan mengulangi perkataanku tadi. Jadi aku harap tidak ada pertemuan selanjutnya setelah ini. Setelah mengatakan hal itu, Leo langsung beranjak dari duduknya. Kemudian pergi begitu saja meninggalkan gadis tersebut seorang diri, sambil terus menatap punggung lebar Leo yang semakin menghilang dari balik pintu. Ada senyum yang terukir di sudut bibir gadis itu. Jangan panggil aku Vanya kalau tidak bisa mendapatkan pria sepertimu. Gumam Vanya dalam hatinya. Jujur saja, ada rasa tertantang dalam diri Vanya. Karena ditolak mentah-mentah di pertemuan pertama mereka. Sungguh, tidak ada yang boleh menolak Vanya. Kecuali dirinya sendiri yang menolak pria itu. Setelah beberapa saat, Nyonya Inara dan Nyonya Sofi pun kembali masuk ke dalam ruangan. Tadi mereka berdua menghabiskan waktu bersama dengan berbelanja di salah satu brand terkenal yang ada di mall tersebut. Makanya tidak ada satupun dari mereka yang tahu kalau ternyata Leo sudah pergi beberapa waktu yang lalu. Vanya, kok kamu sendirian? Tanya ibunya, terkejut. Melihat putrinya hanya duduk seorang diri dengan raut wajah sedih. Astaga, jangan-jangan anak itu pergi meninggalkan kencan butanya lagi. Batin Nyonya Inara harap-harap cemas. Semoga yang ditakutkannya tidak terjadi lagi. Sebab dia pasti akan merasa tidak enak sekali pada Nyonya Sofi, yang merupakan teman sekolahnya. Saat mereka sama-sama kuliah di salah satu universitas di kota asal mereka, Kak Leo pergi begitu saja, Bu. Aku tidak mau lagi ikut kencan buta seperti ini. Hiks, ini memalukan, Bu. Melihat raut wajah Nyonya Inara yang cemas, semakin membuat hati Vanya senang. Karena aktingnya berhasil, telah membuat momi dari pria yang menolaknya tadi.
merasa tidak enak hati padanya. Ya, memang itulah yang Fanya inginkan, sebab setelah ini dia yakin setidaknya Nyonya Inara akan membuat mereka bertemu kembali. Karena putranya itu harus meminta maaf pada dia dan ibunya. Bagaimana ini, Jeng? Kenapa Leo membuat putriku menangis begini? Nyonya Sophie kecewa karena sikap Leo, yang sudah membuat putri semata wayangnya bersedih hati. Sebagai seorang ibu, dia pun ingin memberikan yang terbaik untuk putrinya tersebut. Makanya dia mau Fanya melakukan pertemuan dengan Leo, anak dari teman kuliahnya dulu. Meskipun dulu Nyonya Inara dan Nyonya Sophie tidak begitu akrab, namun mereka dipertemukan kembali beberapa bulan lalu. Saat sama-sama menghadiri acara pernikahan putri dari salah satu rekan bisnis perusahaan masing-masing. Dan disitulah keakraban mereka dimulai. Aku minta maaf, Jeng. Aku juga tidak tahu kenapa Leo pergi. Mungkin ada urusan pekerjaan yang mengharuskan dia meninggalkan Fanya sendirian. Ucap Nyonya Inara, mencoba membela putranya, yang sebenarnya dia pun tahu. Pasti bukan itu yang menjadi alasan Leo pergi. Hiks. Fanya terus menangis. Sudah, kamu jangan menangis ya, sayang. Nanti tante akan meminta Leo untuk datang ke rumah kamu dan meminta maaf. Atau tante jadwalkan kalian makan malam bersama. Bagaimana? Kamu mau, kan? Yes, Fanya bersorak riang dalam hatinya. Ternyata mudah membodohi Nyonya Inara. Hanya dengan air mata buaya rencananya langsung berhasil. Sayang, ayo kita pulang. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ucap Nyonya Sophie yang tidak tahu rencana putrinya. Jeng, please, jangan marah seperti ini. Nyonya Inara menahan tangan Nyonya Sophie saat wanita itu mencoba untuk pergi dari ruangan tersebut. Kita bicarakan ini baik-baik. Aku janji Leo pasti akan datang ke rumah kalian. Dan makan malam bersama di sana. Untuk menebus kesalahannya hari ini. Bu, sudah Bu. Kita berikan Kak Leo kesempatan. Kasihan Tante Inara. Fanya kembali berakting, membujuk ibunya agar tak perlu marah-marah yang berlebihan. Karena ini memang rencananya. Bersambung.